bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernama sekarang, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernama sekarang, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, marilah puja bakti pada pagi hari ini kita buka dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata, yono Bhagawasata yassa cak mayang Bhagavato dhammang rojema, imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanggang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa berserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbaba Ganamakarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berbekah, yang maha suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, persujudan kepada Beliau yang berbekal, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, persujudan kepada Beliau yang berbekal, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handa mayang sarana gamana patang bana mase Buddhang saranang gacami dhammang saranang gacami sanggang saranang gacami dutiyam Buddhang saranang gacami dutiyam dhammang saranang gacami dutiyam sanggang saranang gacami tatiyam Buddhang saranang gacami tatiyam dhammang saranang gacami tatiyam sanggang saranang gacami. Mari kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handa mayang pancasika pada patang bana mase Panatipata wera makni sika padang samadiyami adina dana wera makni sika padang samadiyami kamesu micacara wera makni sika padang samadiyami musawada wera makni sika padang samadiyami surameraya majapama datana wera makni sika padang samadiyami. Mari kita membaca pelatihan 5 sila. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Kita buka halaman 31. Handa mayang Buddha nusati nayang karomase Iti piso piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manus
sanang Buddha Bhagawati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berbekal. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhi Ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasanggo Ujupatipanno Bhagavato Sawakasanggo Nayapatipanno Bhagavato Sawakasanggo Samicipatipanno Bhagavato Sawakasanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawakasanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatayo Banamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Ete nasa jawa cena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang
etena sajawajena sotime hotu sabada natime saranang anyang sanggo me saranang warang etena sajawajena sotime hotu sabada. Marilah kita membaca syair penyataan kebenaran. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Handamayang manggala sutang banamase Ewame sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang wiharati cetawane anatapindikasa arame atako anyatara dewata abhikantaya ratia abhikantawana kewala kapang cetawanang obasetwa yena bhagawa ten upasan kami twa bhagawantang abhiwadetwa ekamantang athasi ekamantang titakosa dewata bhagawantang gataya ajabasi bahu dewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sotanang bruhi manggalamutamang asewana cabalanang panditanan casewana pujaca pujanianang eta manggal pati rupa desa Ubeca kata punyata ata sama panidica eta manggalamutamang bahu sacan casi panca winayoca susikito subhasita caya waca eta manggalamutamang mata pitu upatanang putadara sasanggaho cakamanta etang manggalamutamang dananca dhamacariyaca nyatakana ca sanggaho anawajani kamani
etang manggalamuttamang arati wirati papa majapana casanyamo apa madu cadamesu eta manggalamutamang garawoca niwatoca santu tica katanyuta kalena dhammasawanang eta manggalamutamang kanti caso wacasata samananan cadasanang kalena dhammasakaca eta manggalamutamang tapoca brahmacariyanca Arya saca nadasanang nibbana saci kiriyaca eta manggalamutamang putasalo kadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang eta manggalamutamang tadisani katwana sabatama parajita sabatasatim gacanti tate samanggalamuttamang ti. Marilah kita membaca susla tentang kebenaran. Demikianlah telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, arama milik hartawan Anatta Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Menghargai, berrendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dharma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Memiliki ketahanan, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa,
dan membahas Dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, melihat jelas 4 kebenaran Arya, dan mencapai Nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh tentram. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Selanjutnya marilah kita buka halaman 42. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Apya Pajo Homi Aniko Homi Suki atanang pariharami sape sata sukita hontu niduka hontu awera hontu apya paja hontu anika hontu suki atanang pariharantu sape sata duka pamucantu sape satta maladasam patito wikacantu sape satta kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu Kama pati sarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tassa dayada bawisanti. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Handamayang apinha pancawekana patang Banamase Jarana monghi jarang anatito biadi dhammomhi biading anatito marana dhammomhi maranang anatito sape hime piyehi manapehi nana bawo
Wina bawo kama sakom hi kama dayado kama yoni kama bandu kama pati sarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tassa dayado bawisami ewang amhehi apinhang pacawe kitabang. Marilah kita membaca perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Marilah kita lanjutkan dengan melakukan pengembangan batin, yaitu dengan melaksanakan citta bawana. Citta adalah pikiran, bawana adalah memunculkan. Citta bawana adalah memunculkan pikiran-pikiran baik yang kita lakukan. Misalnya ketika kita melakukan praktek berdana, melakukan sila, melakukan kemurahan hati, melakukan metta, membalas jasa kedua orang tua, membalas jasa atas kebaikan orang lain. Hal-hal baik yang telah kita lakukan, marilah kita munculkan, sehingga membawa kemajuan bagi batin kita. Marilah citta bawana kita mulai.
Cita Bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan dibawakan oleh Bapak Suparmin. Kepada Bapak Suparmin kami persilahkan. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang pada hari ini telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan pembabaran Dhamma atau mengulang kembali ajaran Buddha. Terlebih dahulu mari kita merangkapkan kedua tangan, memohon kepada Para Buddha semoga berkah pada hari ini melimpah pada kita semua. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Silena sugatim yanti, silena buka sampada, silena nibbidati tasmasila wisodaye. Dengan melaksanakan sila dengan baik, maka tercapailah kebahagiaan surga. Dengan melaksanakan sila dengan baik, maka tercapailah kekayaan. Dengan melaksanakan sila dengan baik, maka nibbana, dapat merealisasikan nibbana. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini saya memang hanya sedikit saya mengambil tema apa itu surga, karena setiap saat di mana kita memohon permohonan atau mengucapkan parita pemohon kepada Yang Mulia Bante pada saat pertama kali, juga permohonan kepada Buddha tentang Tisarana Pancasila, di akhir pasti akan mengatakan Yang Mulia Silena Sugatim Yanti, di mana umat awam akan mendapatkan surga, kebahagiaan atau surga. Setiap kali kita saat ini juga saat penguncaran permohonan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia, pasti di akhir mengatakan Silena Sugatim Yanti. Nah, di sini akan saya jelaskan atau akan saya babarkan mengenai surga. Surga yang setiap orang mendambakan hal tersebut, termasuk saya. Sebelum nibbana saya pinginnya surga. Surga itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi idaman setiap manusia, terutama masyarakat Indonesia. Itu surga yang dibahas selalu, surga, surga, dan surga. Apakah? Kenapa? Oh, enggak sanggup. Oke. Boleh. Sebenarnya ada PPT ya, cuman ya karena kemarin enggak tak
Oke. Nah, kita lanjutkan tentang surga. Walaupun nggak pengen mic, sebenarnya sudah suara saya sudah besar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai surga. Surga dalam agama Buddha itu ternyata banyak, bukan hanya satu seperti masyarakat di Indonesia pada umumnya mengatakan surga itu satu. Satu-satunya surga. Tetapi dalam agama Buddha ternyata surga itu ada banyak. Salah satunya, apakah alam manusia ini termasuk surga? Gimana, Bapak Ibu? Alam manusia ini termasuk alam surga. Mengapa demikian? Karena di alam manusia itu ada kebahagiaan. Surga adalah kebahagiaan. Maka di alam manusia juga termasuk alam surga. Surga yang mana? Surga kama loka. Maka silakan di sini alam manusia termasuk alam surga. Di mana saat kita bahagia, disitulah kita merasakan surga. Maka di akhir tadi penguncaran silena sugatim yanti. Nah, semoga berbahagia. Dengan melaksanakan sila maka akan merasakan suatu kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan surga. Ini salah satunya. Di sini saya akan membahas tentang surga yang paling bawah saja. Ada 3 surga itu sebenarnya ada 3. Kama loka, rupa loka dan arupa loka. Tapi yang sini akan saya bahas adalah kama loka. Karena di sini kita semua dapat memahami untuk mencapai kama loka ini saja sebenarnya mudah tapi susah. Kenapa demikian? Karena ya tadi hanya melaksanakan sila. Sila ini banyak sekali. Ternyata bukan hanya sila dalam agama. Wah, saya kan sudah jalan ini sudah bagus. Sudah menyapa orang ini sudah masuk sila. Ini hanya salah satu daripada sila. Ternyata sila di sini banyak jalannya. Perbuatan baik yang dilakukan oleh kita. Terutama dalam penguncaran tersebut adalah 5 sila yang harus dijalankan agar mendapatkan surga. Surga yang mana? Surga yang di tingkat bawah dululah. Yaitu diantaranya adalah alam manusia dulu. Surga yang ada di alam manusia. Kebahagiaan. Kebahagiaan yang dapat kita capai melalui atau melaksanakan sila. Ciri-ciri surga itu apa? 1, ciri-ciri surga yaitu alam yang penuh kebahagiaan. Penderitaannya hanya sedikit. Mereka yang telah mendalami sila dengan sempurna, penderitaannya sedikit di alam manusia ini. Kalau silanya belum begitu kuat, ya masih banyak penderitaannya. Walaupun surga kita rasakan di alam manusia ini surganya ya sedikit. Ya kan? Tuh, ciri-cirinya memiliki satu kebahagiaan. Surga merupakan salah satu dari 6 jasa kebaikan kita. Setelah kematian bisa masuk ke dalam surga di tingkat berikutnya, di atas manusia. Kemudian surga merupakan alam yang masih terbebani oleh transmisi dan delusi, hanya angan-angan. Kira-kira dan kira-kira. Apakah ini, apakah itu? Ini benar atau salah atau benar atau bukan. Nah, ini masih terbebani oleh angan-angan. Itu surga. Surga merupakan alam yang dialami oleh makhluk yang
berkualitas atau yang memiliki sila yang baik. Bersandar pada panca indera, yang memiliki panca indera, jadi memiliki masih mendengarkan, melihat, merasakan, itu yang dialami di alam surga. Surga yang bagaimana yang kita inginkan? Apakah surga di alam manusia atau surga di kebahagiaan lainnya? Di sini saya jelaskan tentang surga yang paling tingkatan paling bawah, yaitu alam manusia, kemudian naik. Jadi ada di alam surga yang paling bawah itu ada 7 tingkatan. Wih, saya bisa naik surga tingkat 7, surga tertinggi. Padahal di agama Buddha surga tingkat ke-7 itu surga yang paling bawah. Belum naik surga ke tingkat keduanya. Ini paling bawah tingkat ke-7. Jadi antaranya adalah alam kebahagiaan itu di atas manusia adalah surga Catu Maharajika. Catu Maharajika itu termasuk di alam dewa yang menguasai 4 penjuru alam semesta. Kemudian di atasnya lagi mau ke surga mana? Surga Tawatimsa. Di atasnya lagi Tawatimsa yaitu Yama. Kemudian Tusita. Nah, kemudian nama Rati yang terakhir Parinimita Wasawati. Itu tingkatan surga dalam kama loka. Baiklah, akan kita bahas satu persatu tentang surga itu. Beruntunglah kita yang bisa hidup di alam manusia sudah merasakan surga. Walaupun hanya sedikit, walaupun kecil surga itu, karena penderitaan dan kebahagiaan. Penderitaannya banyak, bahagianya sedikit. Tapi sudah beruntung kita sudah merasakan suatu kebahagiaan yang disebut dengan surga. Itu syarat-syarat masuk surga, yaitu apa? Di antara tadi ya menjalankan sila, suka berdana, derma, kepada orang berbaik pada orang lain dan sebagainya. Termasuk sila-sila yang baik itu syarat untuk masuk surga. Ya. Dan di surga di atas manusia itu memiliki umur yang panjang. Maka kadang-kadang orang mengatakan abadi. Mengapa demikian? Karena umur manusia tidak terbatas. Di umur di alam dewa di surga yang paling bawah saja Catu Maharajika, 1 hari di alam manusia itu adalah 1 hari di alam dewa Catu Maharajika 50 tahun alam manusia. 50 tahun itu hanya 1 hari di alam dewa Catu Maharajika. Bagaimana dengan dewa yang lainnya yang di atasnya? Pasti akan lebih banyak lagi. Seperti di alam Tawatimsa itu 100 tahun. Alam manusia baru 1 hari kalau di sana. Alangkah panjang umurnya. Ya, karena disitulah kita menikmati hasil perbuatan kita di kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Maka umurnya ya panjang. Tapi ya dibatasi. Beda dengan manusia tanpa batas. Ada yang umur 60 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 500 tahun sebelumnya. Di alam manusia ini pernah umurnya 500 tahun sebelum Buddha Sakyamuni ada. Di zaman-zaman Buddha, karena bagaimana saat itu manusia umurnya panjang, semakin
pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Kenapa demikian? Karena manusia itu sering membunuh. Maka umurnya semakin pendek. Di saat umur manusia tinggal 10 tahun rata-rata, maka Buddha akan turun kembali ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ini umur daripada Dewa Tawatimsa tadi. Bagaimana dengan Dewa Yama di surga Yama? Surga Yama 200 tahun di surga, di alam manusia, maka hanya 1 hari 1 malam di surga Yama. Kemudian di Tusita lebih panjang lagi. Di surga Tusita 400 tahun umur manusia, baru 1 hari di alam Tusita. Di alam Nimanarati 800 tahun umur manusia, baru 1 hari di sana. Demikian juga Parinimita Wasawati itu 1600 tahun, baru 1 hari di sana, di alam yang ke-7, di surga ke-7. Maka disebut seperti abadi. Kita akan sedikit mengingat atau mengulas kembali tentang para dewa-dewi di tingkat Catu Maharajika. Setelah manusia, maka tingkatannya adalah Dewa Catu Maharajika. Kalau saya mau lahir di sana, saya kurang senang, walaupun bahagia. Kebahagiaannya berbeda dengan saya inginkan. Kenapa demikian? Padahal di Catu Maharajika itu ya dewanya sakti-sakti seperti Dewa Naga yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian selain Dewa Naga, Gandaba itu memiliki kemampuan yang luar biasa, sakti Mondraguna. Ya, tetapi beliau ini selalu tinggalnya itu di hutan-hutan, di pohon-pohon yang gede. Nah, saya nggak seneng itu. Walaupun bahagia tinggal di pohon, di hutan yang besar, di tempat-tempat yang wangi, umurnya panjang, itu yang disebut dengan dewa tingkat Catu Maharajika, disebut Dewa Naga atau Gandaba. Gandaba bisa juga disebut orang-orang mengatakan gendruwo. Nah, Gandarba, gendruwo ya. Nah, Garandruwo itu bisa malih rupa. Biasa ya apa saja yang ia inginkan. Dewa yang ini yang sangat berbahaya kalau mau. Bisa menyerupai siapa saja. Ini biasanya yang hidup, para dewa yang hidup pada Catu Maharajika. Dan ada juga dewa-dewa ini sangat puas, sangat bahagia bila selalu menghajar orang-orang yang di neraka. Orang-orang yang dibawa alam manusia, menyiksa mereka ini, kebahagiaannya luar biasa dewa ini. Dewa di Catu Maharajika ini. Maka di alam dewa Catu Maharajika ini ya bagaimana ya, senang tapi kesenangannya mereka para dewa berbahagia, mereka juga kebahagiaan. Beliau ini para dewa yang ada di situ sebenarnya banyak juga yang melindungi para manusia. Di saat kita melakukan puja bakti selalu menyebut nama-nama tersebut. Dewa Naga Maindika, punang tanganmu ditwa cirang rahantu. Semoga para dewa turut melindungi kita. Ya para dewa, Dewa Naga, Gandaba dan lain sebagainya selalu disebut dalam Etawata. Kenapa demikian? Dewa yang paling rendah di atas kita ini selalu melindungi kita supaya tidak mengganggu. Semoga mereka juga setelah mendapatkan
parita-parita yang kita pancarkan, semoga mereka berbahagia dan melindungi kita, tidak mengganggu kita. Memang dewa-dewa di Catu Maharajika inilah yang sering kadang usil pada manusia. Karena ya paling dekat dengan manusia, maka usilnya juga masih dilakukan. Karena dia juga masih memiliki bentuk, memiliki kekuatan seperti halnya manusia. Manusia juga bila melaksanakan sila dengan baik, meditasinya luar biasa, juga memiliki kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh dewa-dewa Catu Maharajika. Ini diantaranya dari tingkat Catu Maharajika, tingkat kedua dari surga atau tingkat pertama dari dewa, alam dewa atau alam sugati, alam dewa Catu Maharajika. Ini dibagi menjadi 4, maka disebut 4 penjuru alam semesta supaya seimbang, enggak gonjang. Nah, itu diantaranya Gandaba, Kumbani, Nagunagi, dan Yakini. Di antara mereka ini adalah yang terkuat penjaga alam. Maka ada yang menyiksa, ada yang mengayomi, ada yang sering usil. Ini berada di Catu Maharajika. Seperti Kumbani ini selalu menjaga harta pusaka, hutan dan sebagainya, dijaga kelestariannya. Bila ada yang biasanya orang menebang pohon dengan sembarangan, kesurupan. Ini ulah daripada Catu Maharajika. Sebenarnya baik untuk melestarikan hutan-hutan tersebut. Ini salah satunya adalah Catu Maharajika. Untuk yang tingkat ketiga atau tingkat kedua alam dewa atau sugati, itu adalah tadi apa? Tawatimsa. Tawatimsa ini sering kita dengar. Alam surga tingkat kedua ini dihuni oleh 33 dewa atau disebut dengan alam 33 dewa. Kalau sekarang apa hanya itu? Ya tidak. Itu hanya pertama kali penghuni surga Tawatimsa ada 33 yang dipimpin oleh Dewa Saka. Pada saat itu ke-33 orang ini bersama-sama berbuat baik, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan orang banyak, berbuat kebajikan bersama-sama, kemudian mengalahkan para penghuni surga itu tadi yang selalu berbuat jahat, menyingkirkan. Kemudian setelah kematiannya ke-33 dewa ini semuanya masuk dalam satu alam, yaitu alam surga Tawatimsa. Pada saat itu ke-33 ini yang dipimpin oleh Dewa Saka. Pada waktu belum namanya Dewa Saka ya. Yang namanya pada waktu itu Dewa Saka ini Maga. Maga itu adalah nama Dewa Saka sebelum menjadi dewa. Jadi yang dipimpin oleh Maga. Ke-33 ini secara bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak mementingkan diri sendiri yang dipimpin oleh Maga ini. Karena perbuatan mereka menyingkirkan para asura kaya yang selalu mengganggu manusia, sehingga perbuatan baik beliau ke-33 ini bersama-sama masuk ke dalam surga Tawatimsa. Maka disebut dengan surga 33 dewa. Kalau sekarang ya lebih. Di saat pertama itulah pertama adalah 33 dewa.
Di situ juga Sang Buddha Sakyamuni mengajarkan Dhamma selama 3 bulan di alam surga Tawatimsa. Alam yang ketiga, alam dewa atau alam keempat surga yang ke tingkat keempat atau alam dewa tingkat ketiga, yaitu Yama. Yama secara harfiah itu adalah penghancur rasa sakit. Jadi di alam Yama ini enggak ada sakit. Enggak ada rasa sakit, sedikit pun enggak ada. Jadi rasanya bahagia karena telah dihancurkan rasa sakit tersebut sehingga mereka masuk ke dalam alam Yama. Di alam Yama ini surga yang tingkat ketiga ini menjadikan tempat para dewa-dewi yang terbebas dari segala kesukaran. Beliau yang berada di alam Yama adalah mereka-mereka yang terbebas dari kesukaran. Jadi bahagia dan bahagia, ya, yang terberkahi dengan kebahagiaan surgawi. Pemegang kuasaan dalam alam ini adalah Suyama atau Yama. Kalau dalam pewayangan Yomo Dipati, banyak orang pencabut nyawa katanya. Ternyata bukan Yama ini. Yama ini yang terbahagia, yang berbahagia di alam dewa. Kalau dalam pewayangan Yama Dipati. Oh, dalam pewayangan ternyata ada. Ternyata juga mengambil bahasa-bahasa seperti ini. Alam yang sangat bahagia menghancur rasa sakit. Jadi di alam Yama ini tidak ada sakit. Aduh, tangan saya kok semutan, enggak ada. Kok kaki saya ini kok sakit-sakit, sudah enggak ada di alam Yama ini, ya. Jadi sudah di alam Yama ini jangan tinggal di angkasa, tidak lagi di gunung, tidak lagi di daratan, tapi di angkasa. Sudah di awang-awang. Di awang-awang berarti tidak kelihatan, ya. Dan sudah memiliki cahaya yang gemerlapan. Kalau surga paling bawah ya punya cahayanya kurang begitu terang. Kalau dulu mungkin lampu petromak. Kalau sekarang sudah pakai listrik, lebih bercahaya. Kalau dulu masih kelihatan, oh wujudnya masih kelihatan walaupun bercahaya. Tapi di alam Yama sudah tubuhnya sudah mulai menghalus, tidak begitu kelihatan tampak oleh mata. Di alam Yama, ya, terberkahi dengan surgawi dan berada di angkasa. Dalam alam ini tingkat yang lebih tinggi. Ada dewa yang tergolong sebagai Bhumata yang bertinggal di daratan, istana dan lain sebagainya. Tapi kalau di alam Yama ini jelas sudah berada di angkasa, tidak ada lagi yang tinggal di daratan, pegunungan, hutan, laut, air dan lain sebagainya. Sudah memiliki istana sendiri yang dipimpin oleh Suyama atau Yama. Kemudian tingkatan berikutnya surga yang didambakan kebanyakan orang adalah surga Tusita. Di mana surga Tusita ini surga yang selalu ada dhamma dari sabda Sang Buddha. Karena apa saya mengatakan demikian? Di surga Tusita ini para bodhisattva atau makhluk-makhluk yang akan mencapai nibbana berada di alam ini. Seperti halnya bodhisattva Maitreya yang pernah kita dengar. Setelah ajaran Buddha Sakyamuni tidak ada lagi di bumi ini. Sudah tidak ada yang melakukan atau tidak ada menjalankan ajaran Buddha Sakyamuni, maka Buddha
akan turun ke alam manusia. Disebut dengan Metia atau Maitreya. Dan di alam Tusita ini selain Maitreya yang hadir ke dunia, para dewa yang ada di alam Tusita juga akan lahir juga di alam manusia bersamaan dengan Maitreya sebagai ayahnya, sebagai ibunya, sebagai siswanya dan lain sebagainya. Beliau para dewa yang ada di alam Tusita menunggu waktu untuk turun ke dunia. Ini yang berada di alam surga Tusita. Maka di surga Tusita ini dhamma-dhamma Buddha selalu ada, perbuatan-perbuatan baiknya selalu ada. Maka dambaan setiap manusia kalau bisa ke alam Tusita. Walaupun di Kamaloka, Kama adalah keinginan, walaupun di alam keinginan yang terbaik adalah di alam surga Tusita. Karena apa? Karena di alam surga Tusita ini akan lahir kembali sekali lagi mencapai nibbana. Sebagai siswa, apakah sebagai siswa Buddha nantinya, apakah sebagai ibunya atau sebagai ayahnya atau sebagai kakaknya atau adiknya atau kerabat keluarga besar daripada Buddha akan menjadi siswa dan lain sebagainya. Maka calon-calon Buddha atau calon-calon penghuni alam Tusita atau surga Tusita ini adalah mereka-mereka yang telah melaksanakan sila dengan baik dan benar tanpa noda, seperti halnya bodhisatwa-bodhisatwa sebelumnya lahir di alam Tusita, setelah lahir kembali nanti akan menjadi siswa atau ayah, ibu dan lain sebagainya. Ini alam Tusita. Kemudian setelah Tusita enggak banyak-banyak lah, nanti waktunya terlalu lama. Yang penting kita juga sudah tahu tentang alam yang paling bawah walaupun Kamaloka. Kamaloka itu adalah alam yang masih memiliki kemauan, kesenangan indrawi, kesenangan seperti mahalnya manusia. Untuk alam selanjutnya adalah Nimanarati. Ini adalah para dewa yang senang dalam istana yang diciptakan. Nah ini alam yang senang banget. Saya bisa menciptakan apa yang saya inginkan. Saya bisa menciptakan rumah yang megah, istana yang bagus dengan para pembantu-pembantunya yang banyak yang dapat melayani saya. Saya pergi kemana saja selalu bisa. Ini yang disebut dengan Nimanarati, alam sab yang ke-6. Surga ke-6 di alam dewa adalah surga yang ke-5. Surga Nimanarati ini, dewa ini hidup dengan penuh kesenangan-senangan di dalam istana yang mereka ciptakan sendiri, layaknya bangsawan-bangsawan dan saudagar yang memiliki seperti di alam manusia yang memiliki kemewahan-kemewahan. Jadi selalu berkecukupan, apa yang ia inginkan selalu ada, berlimpah harta, mempunyai para pembantu, mempunyai pelayan, pengikut dan lain sebagainya. Di alam Nimanarati ini memang alam surga yang penuh kebahagiaan. Karena apa? Karena bisa menciptakan sendiri. Saya pengen anggur merah ya tidak ada. Saya pengen istri yang cantik ada. Ini di alam Nimanarati, surga tingkat yang ke-5 di alam dewa atau Sugati 6. Sugati 6, surga para dewa tingkat yang ke-5, Nimanarati. Di alam dewa Nimanarati ini memang sangat indah. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan di sini selalu bisa baik, senang, bahagia, bisa menciptakan sendiri.
inilah alam surga yang disebut dengan sugati tingkat yang ke-6. Dan tingkat yang terakhir yang ke-7. Ini surga yang ke-7. Ini surga yang ke-7 ini atau alam dewa yang ke-6 ini yang paling indah lagi. Ini yang dijanjikan oleh orang-orang. Pada saat itu banyak mengatakan nanti setelah kematiannya kamu akan terlahir di alam surga. Surga di situ kamu akan mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik. Nah ya di sini ini yaitu di alam Parinimita Wasawati. Ini surga yang paling indah di antara surga-surga lainnya. Kenapa demikian? Digambarkan oleh Sang Buddha, surga Nimararati ini secara harafiah para dewa ini bisa menciptakan atau menikmati ciptaannya sendiri, kemudian memanfaatkan ciptaan dewa-dewa lain. Dewa-dewa lain menciptakan juga dinikmati, ya. Yaitu membuat ciptaan dan pihak-pihak lain untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Ini adalah sifat daripada dewa Nimanarati, dewa tingkat yang ke-7 surgawi, tingkat dewa yang ke-6. Ya. Kadang-kadang para dewa-dewa ini banyak dikatakan oleh orang-orang seperti yang mutlak karena dia bisa menciptakan. Tapi ternyata dalam Buddha baru surga tingkat yang paling bawah, Kamaloka. Tapi banyak yang mengatakan mereka-mereka di sekitar kita karena sudah menciptakan seperti ya mutlak, bisa menciptakan, bisa menikmati, bisa diketahui. Ini ada di alam Nimarati yang mutlak, yang tidak tercipta. Nah, ini orang-orang mengatakan seperti itu. Alam dewa ini dalam terminologi agama samawi adalah alam-alam surga tempat para manusia yang beramal soleh. Mereka yang beramal soleh, solehah masuk surga. Apa mendapatannya di sana? Bidadari. Memang digambarkan oleh Buddha di surga Nimanarati ini memang demikian. Di situ dikatakan para manusia yang beramal soleh kelak akan terlahir dan digambarkan seorang laki-laki akan mendapatkan hak bidadari cantik sebagai istrinya. Dan alam kesenangan ini demikian. Dalam beberapa hal seperti keadaan jasmani, tempat tinggal dan makanannya memang lebih bagus, lebih baik dari makanan manusia. Dan seperti pemuda dan gadis berusia 15-16 tahun. Jadi masih muda-muda benar. Dilahirkan langsung blek seperti mereka berusia 15-16 tahun. Jadi masih muda-muda. Masih muda banget. Dilahirkan secara spontan ya langsung seperti muda-mudi itu. Dan di situ berhak mendapatkan yang laki bidadari, kalau yang perempuan terus gimana ya? Kadang-kadang juga bingung juga. Tapi kenyataan gambaran di situ memang demikian. Di situ di alam surga Nimararati itu dewa ini menikmati kebahagiaannya dengan ciptaan-ciptaan dewa-dewa lain dan ciptaannya sendiri dan dimanfaatkan oleh dirinya. Digambarkan surga Nimararati ini bagaikan air susu. Jadi sungai air susu. Keadaan yang indah, taman-taman yang indah, ya lebih indah dari di alam manusia dan dewa-dewa lainnya. Keindahan-keindahan itulah yang bisa dinikmati oleh para dewa-dewa Nimanarati. Bila manusia lahir di sana, maka akan menikmati segalanya. Apa keinginan kita akan tercapai. Bagaimana untuk mendapatkan atau mencapai alam surga itu? Salah satunya tadi
Saya dari awal adalah Silena Sugati Yanti, Silena Buka Sampada, Silena Niputi Yanti Tasma Silang Sudaya. Nah, kebahagiaan yang telah kita dapatkan yaitu dengan cara melaksanakan sila. Salah satunya adalah Pancasila agar kita terlahir di alam salah satu alam surga tingkat 1 sampai tingkat ke-7. Yaitu dengan melaksanakan Pancasila. Cukup Pancasila saja sudah surga. Kamaloka. Yaitu dengan cara apa? Dengan janji tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Jalankan Pancasila itu sebagai lagu. Mudah diucapkan, susah dalam menjalankan. Tidak membunuh, berarti apakah hanya menyembelih sapi atau kambing? Bukan hanya menghilangkan nyawa saja namanya membunuh. Salah satunya adalah membunuh rezeki orang, itu salah satu membunuh. Pembunuhan yang luar biasa. Membunuh jalan orang itu juga akan luar biasa. Dosanya lebih besar daripada hanya membunuh seekor sapi. Di situ jelaskan dengan janji tidak membunuh makhluk hidup. Jadi kita selalu menghindari supaya tidak membunuh sebagaimana. Ya kalau mau makan daging ya beli saja, enggak usah motong. Cukup. Anggap saja makanan yang saya makan ini bukan daging. Ya makan. Begitu saja. Enak ya enak gitu. Dan tidak membunuh. Kemudian tidak mencuri, berarti tidak mencuri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Bagaimana kalau saya nemu duit di jalan? Ini kan milik orang. Bagaimana ya? Sayang ini di jalan ada duit, kalau enggak saya manfaatkan. Ya sebaiknya kalau kita menemukan uang ya kita woro-woro dulu, kalau enggak ada yang ngaku ya udahlah ambil aja. Ada uang di sini, siapa yang punya? Ya, tidak mencuri. Kemudian tidak berbohong. Oh, asusila dulu yang ketiga ya, asusila. Supaya tidak terlahir di alam manusia menjadi waria. Jangan berbuat asusila. Perbuatan asusila bukan hanya berarti sebenarnya banyak sekali perbuatan asusila. Yang banyak sekarang ini yang lagi viral ya banyak viral ini para istri ini menggoda laki-laki. Ini viral sekali di media sosial. Itu salah satunya adalah Pancasila yang ketiga. Maka itu perlu dihindari. Menghindari perbuatan asusila. Tidak bermain perempuan. Mengintip pun itu salah satunya adalah perbuatan asusila yang masuk dalam sila yang ketiga. Kalau bisa kita hindari. Menghindari itu dengan 5 sila itu maka jaminan untuk masuk surga sudah 90%. Kelima sila bila kita jalani maka 90% sudah masuk surga. Surga mana? Surga di antara alam Catumarasika sampai Nimalarati. Alam kesenangan kama loka. Bagaimana surga yang lainnya? Surga yang lainnya lebih berat lagi pelaksanaan silanya. Untuk ke-7 ini saja kita yang penting kita laksanakan 5 sila dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk. Itu sudah jaminan 90% masuk surga dari ke-7 surgawi atau sugati kama loka. Surga kama loka tingkat 1 sampai tingkat 7. Dalam Pancasila yang
keberapa tadi? Yang keempat ya. Keempat berarti tidak berbohong. Tidak berbohong berarti harus berbicara yang benar. Bagaimana berbicara yang benar? Jangan nambah-nambahi. Istilahnya kita melihat orang kecelakaan saja. Oh iya tadi kepalanya hancur padahal cuma lecet kepalanya. Tambahannya banyak. Oh iya di sana tadi orang kena sambar petir, kepalanya hilang. Hancur berkeping-keping padahal masih ada walaupun memang pecah kepalanya. Bukan hancur berkeping-keping entah kemana. Berarti tambahannya kan banyak. Itu salah satu berbohong. Jadi bagaimana? Ya sewajarnya, seadanya apa yang kita lihat, ya itulah yang kita ceritakan supaya tidak berbohong. Dan yang kelima adalah mabuk-mabukan, meminum minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Oleh ngombe sing penting sik sadar. Bukan mabuk-mabukan ya. Wah saya bagaimana saya bisa, kan saya minum arak. Boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh yang tidak mabuk dan tidak menghilangkan kesadaran. Namanya jamu. Supaya badan kita ini juga sehat. Perlu perawatan. Seperti halnya kendaraan perlu servis. Demikian juga manusia. Kecuali memang melebihi, yaitu yang disebut dengan mabuk-mabukan, menghilangkan kesadaran. Kesadaran kita akan hilang. Dengan melaksanakan sila maka tercapailah kebahagiaan surga. Dengan melaksanakan sila maka akan berlimpah rezekinya, mendapatkan harta, kekayaan. Kok bisa? Ya iya, coba kalau para pedagang ini ada konsumen yang masuk mau beli apa lo? Enggak ada. Wah. Ya rezekinya hilang, silanya karena kurang terjaga. Coba, Bu, Pak, mau beli apa? Monggo silakan, ada. Tunggu sebentar ya, maka mereka konsumen pun juga akan merasa bahagia. Wih baik banget ya cicinya kokonya. Besok saya mau beli lagi lah ke sana. Ini karena memiliki sila yang baik, maka akan mendapatkan rezeki harta yang melimpah. Setelah surga didapat, harta didapat, maka dapat merealisasi nibbana. Dengan harta kita bisa berdana. Setelah kita melaksanakan sila dengan baik, memiliki harta kita bisa membantu orang lain. Dengan memiliki harta maka kita sudah tidak was-was lagi dengan anak-anak kita bisa melaksanakan meditasi dengan tenang. Meditasi dengan baik tanpa terhalangi oleh hal-hal yang duniawi lainnya. Waduh, kalau nggak punya harta coba. Saat meditasi, aduh anak saya nanti makan apa ya? Di rumah nggak ada duit. Bagaimana mau konsentrasi dengan keadaan tersebut? Maka benar sekali di dalam agama Buddha di saat kita melakukan penguncaran parita suci, di akhir Bante selalu mengatakan silena sugatim yanti silena buka sampada. Setelah mendapatkan surga kebahagiaan dan mendapatkan harta yang baik, maka merealisasi nibbana. Dengan cara apa? Dengan meditasi itu tidak memikirkan hal-hal duniawi lagi. Bahagia sudah, harta sudah ada, maka tinggal melaksanakan pemikiran, pemusatan pikiran yang benar dan baik. Maka dapat merealisasi nibbana. Maka di situ selalu Bante selalu mengatakan laksanakan sila dengan baik. Itulah sedikit cerita atau ulasan dhamma tentang surga dalam agama Buddha. Bila ingin mendapatkan surga, bila ingin mencapai surga, laksanakan sila dengan baik.
Sebenarnya surga di antara tingkatan setelah kamaloka ada disebut dengan rupaloka dan arupaloka. Rupaloka ini sebenarnya mudah dijalankan apabila seorang dalam meditasi yang pertama tadi untuk merealisasi nibbana mendapatkan jana-jana. Jana pertama sampai 4 maka akan terlahir di alam yang tingkat kedua yaitu rupa loka. Tapi saya tidak membahas tentang itu karena bahasanya pada saat ini hanya kamaloka, surga kenikmatan, surga dunia. Surga yang diinginkan setiap insan yaitu kebahagiaan kamaloka, dapat dimanfaatkan. Saya menciptakan ya saya nikmati, dewa lain menciptakan saya nikmati. Pengen apa? Ada. Nah, ini sila-sila yang dilaksanakan setelah mendapatkan cerahan dari Yang Mulia Bante atau para Buddha pada saat itu. Dengan melaksanakan sila akan mencapai kebahagiaan surgawi, dengan melaksanakan sila akan mencapai kebahagiaan, selain kebahagiaan mendapatkan harta yang berlimpah, dengan melaksanakan sila dapat merealisasi nibbana. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Anumodana kami sampaikan kepada Bapak Suparmin atas dhamma desana yang telah diberikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kami semua. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan kebajikan dengan berdana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana Bapak Ibu atas dana yang telah diberikan. Selanjutnya kami akan membacakan pengumuman pada hari ini. Puja Bakti Uposata bulan gelap hari Kamis tanggal 7 Maret 2025 pukul 7 di Wihara Suwarnadipa. Pada tanggal 9 Maret akan diadakan kegiatan donor darah setelah Puja Bakti pukul 11. Bagi yang ingin mengikuti silahkan menghubungi Ibu Santi. Pada tanggal 15 Maret akan diadakan latihan Citta Bawana atau meditasi dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk info dan pendaftaran silahkan menghubungi Saudara Junivan. Pada tanggal 16 Maret akan diadakan 2 kegiatan. Yang pertama Pindapata. Kemudian di siang hari akan diadakan bakti sosial di lingkungan Wihara Suwarnadipa untuk saudara-saudara kita. Yang kelima, pengumuman Pati Dana atau Cengbeng akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025. Untuk info dan pemesanan paket silahkan menghubungi Ibu Livi, Ibu Popi, dan Ibu Meriva. Sekolah Minggu Buddhis di Wihara Suwarnadipa dimulai pukul 9.20. Kami membuka kesempatan bagi yang ingin menjadi relawan sekolah minggu dan multimedia, silakan untuk menghubungi Ibu Sylvia. Yang terakhir adalah dana paramita pada tanggal 23 Februari terkumpul 750.000.
Demikian info pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya mari kita buka halaman 122 untuk membacakan Patidana. Punya sidani katasa yananyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame japya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te bhuma jatuyo nika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodanna hetuna sape satta sadda hontu awera sukajiwino kemapadan capapontu tesasa sijatang subha. Mari kita bacakan artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan di alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah puja bakti pada pagi hari ini kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami.
Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami mengucapkan Sotihotu Namo Buddhaya.